Oke teman-teman, kita sampai di Jombang, datang ke kawasan kawasan makam untuk ziarah ke makamnya Gus Dur. Nah kali ini kita ketemu sama keponakan dari Gus Dur, Gus Iim, ya sama sahabat lama Pak Effendi. Nah, apa aja Gus Iim yang ada di tempat ini, Gus? Untuk sementara kita akan ya saya bilang karena banyak yang lain. Saya hanya akan ajak sahabat santri berkunjung ke 3 destinasi. Yang pertama makam. Di situ ada 3 tokoh nasional, ada Hasyim Asy'ari, ada Wahid Hasyim putranya, ada putranya lagi Gus Dur. Jadi ini 3 generasi. 3 generasi. Makam. Kemudian dari situ kita akan pergi ke kawasan yang dimana situ banyak penjual-penjual. Ya, pasarnya dari kawasan nanti kita nyambung ke museum. Ini baru ini didirikan tahun 2018. Ini museumnya, Gus ya? Museumnya. Oh, yang diresmikan Jokowi. Tahun 2018. Modelnya apa ini, Gus? Ada maknanya nggak ini? Ini ada, yang saya paham gedung ini konstruksinya ini ada bangunan utama. Nah, kalau ada bangunan lain yang nempel gini. Lalu ada bangunan di tengahnya, jadi ini 3 serangkai. Jadi dulu Mbah Hasyim bikin landasannya, kemudian Mbah Wahid Hasyim yang melanjutkan, dan Gus Dur yang menyebarluaskan ide-idenya Mbah Hasyim. Oh, jadi Gus Iim, jadi Tebu Ireng ini nggak cuma pesantren, tapi juga ada universitas. Ini perguruan tinggi Universitas Hasyim Asy'ari ini. Ada juga museum, ada juga SMA, rumah sakit juga ada. Total santri berarti berapa Gus Iim? Total santri ya? Di Tebu Ireng sekitar 6.000, 8.000-an. Di Tebu Ireng ada total santri 8.000. Kita masuk ke makam dulu. Masuk. Biasanya orang ziarah ke sini itu paling ramai hari apa, Gus? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu paling ramai. Ya, mereka datang dari luar kota, dari jauh. Jadi sembahyang ya di sini ya, Gus ya? Sembahyang, doa, mohon berkah lah. Mohon berkah ya. Ya, ini memang makam keluarga yang dominan. Sedikit ada saudara, sedikit ada santri juga dimakamkan di sini. Ada Kiai Ishak Latif, itu yang generasi kami sempat ketemu. Nah, tetapi ada juga santrinya Mbah Hasyim dulu, namanya Kiai Andalan Ali. Itu juga dimakamkan di sini. Saking dekatnya hubungan antara pesantren dengan beliau. Dan secara kebetulan lama-kelamaan beliau ini juga menjadi keluarga besar sini. Antara lain kakeknya Gus Iim itu saudara Kiai Andalan Ali tadi itu. Kakaknya. Ya. Nah, Kiai Maksum. Ya. Maksum dari Mas Kumambang, Gresik. Mas Kumambang dari Gresik. Teman-teman, kita ada di salah satu dari 9 sumur tertua yang ada di Tebu Ireng yang langsung dijelaskan oleh Gus Iim dan Pak Toha. Jadi gini, pesantren ini berdiri kan 1899. Jadi memang dulu belum ada sumur pompa. Semuanya sumur tua seperti ini. Tetapi karena seiring dengan perjalanan pesantren yang sudah 120 tahun lebih, maka sumur-sumur tua seperti ini tidak banyak lagi yang masih eksis. Nah, di antara sumur tua ini yang masih dilestarikan antara lain ini. Nah, dulu Mas, memang betul seperti ini, dan anak santri itu mandi ya pakai ini disiram langsung begitu, terus dan itu terjadi tahun 70-an masih seperti itu. Setelah ternyata di sini kemudian banyak santri, maka kemudian diperlukan banyak sumur pantai. Sebelum ada sibel, sebelum ada pompa air, dulu ya pakai ongkelan begitu. Selain sumur ini masih ada, dilestarikan, dibantu oleh sumur pantai ongkelan seperti itu untuk mencukupi kebutuhan Dragon. pompa dragon. Kemudian alhamdulillah
Ketika zaman saya itu sudah tidak ada dragon di sini. Tahun 80 itu santri tinggal mandi saja. Sudah tidak ada sumur ini, tidak ada sumur ongka, semuanya sudah otomatis. Jadi sekarang semua sumur ini masih menghidupi santri-santri yang ada di sini ya? Ya, hanya sekarang diganti sumur pantai, sumur bor itu tadi. Ya, tadi saya lihat kedalamannya 100 meter. Ada yang 100 meter, ada yang 70, ada yang kayak seperti itu. Ada yang 70 meter ada. Ya. Dari 9 sumur itu, yang paling bersejarah yang mana? Yang biasanya dipakai sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim. Tentu dekat dalam, yang paling dekat dengan dalam. Tetapi di situ pun sumur tua yang seperti ini sudah tidak ada. Semuanya sudah menjadi sumur pantai. Nah, semuanya sudah jadi sumur pantai. Karena itu tadi. Ini makanya sejarah ini ya. Sudah 120 tahun lebih. Iya. Bagus loh ya. Ini Instagramable kalau zaman sekarang. Ini kata-katanya kan bagus banget. Betul. Boleh dijelaskan nggak? Jadi gini, ini mendorong kepada kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu kalau di kalangan pesantren itu ada namanya berjuang, ada namanya mengabdi. Mengabdi, berjuang itu tidak ada artinya kalau tidak dilandasi oleh keikhlasan. Karena pintu diterimanya semua amal manusia itu pintunya hanya satu, ikhlas saja. Kalau tidak ikhlas, Allah nggak terima. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tempat tinggal santri-santri ya? Berapa orang, Pak Kiai? Semua di sini sekitar 2.500-an. 2.500? Oh, tadi katanya Gus Im 8.000? Dengan yang lain. Oh, sama universitas apa ya? Nah, kalau universitas sekitar 6.000. Ini Cak Fauzi, ini penanggung jawab Jasa Boga. Ini Mas Budiono dari Surabaya. Ini memimpin sehari kira-kira 10 ribuan porsi yang dibikin. Makan? Sehari kira-kira ngeliwat 1 ton ya, Cak? Ngeliwatnya 1 ton sehari. Makannya apa? Makanannya, menunya? Ganti-ganti. Ganti-ganti? Hari ini apa, besok apa, lusa. Tapi enak-enak ya? Insya Allah lumayan karena ada ahli gizinya yang nongkrong di sini. Oh, jadi kalau mondok itu berarti sekolah iya, tinggal iya, makan iya. Iya. Itu sebulan berapa, Pak Kiai? 1,5 jutaan. 1,5 jutaan. Termasuk semua ya? Iya, untuk sekolah, tinggal, makan sudah. Termasuk kalau sakit di rumah sakit sendiri. Free. Free juga. Free juga? Ya. Obat-obatan termasuk? Ya, termasuk obat-obatan. Sebelum ada masjid, sebelum ada Mbah Hasyim di sini, kawasan sini ini adalah kawasan Doli, kalau Surabaya. Oh, iya. Doli. Di sini ini kawasan Doli. Banyak orang berdosa. Ya. Itu. Ya, kebetulan Allah membuat cerita yang lain. Mbah Hasyim Asy'ari itu mendapat wakaf dari warga masyarakat di tengah lokasi kayak gitu. Waktu itu Mbah Hasyim baru pulang dari Makkah, kemudian udahlah Bismillah, Mbah Hasyim kemudian izin ke beberapa tetua kompleks itu kepada premannya gitu juga bahwa dia akan bikin musola, dan alhamdulillah tidak sampai 5 tahun komplek yang kayak gitu cerita awal tadi itu sudah pergi dari sini. Dan sangat kebetulan juga Mbah Hasyim itu belum sampai 5 tahun sudah didatangi santri yang luar biasa besar. Jadi Mbah Hasyim bikin pesantren di sini ini sekitar 5 tahun itu sudah lebih dari 1.000 santri yang ada di sini. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Iya.